Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang berkenan hadir dalam press release di kantor kami, kantor advokat Dimas Yemaura Alfarouk SA dan rekan. Perkenalkan, saya Dimas Yemaura Alfarouk SHMH. Pada kesempatan sore ini kami dari kantor advokat selaku kuasa hukum daripada Bapak Sugiono Abdisalam. Dalam hal ini saya akan memberikan konferensi pers, keterangan pers terkait dengan isu-isu yang beredar yang dalam hal ini juga menyangkut nama daripada klien kami selaku pemberi kuasa terkait dengan permasalahan atau isu yang beredar liar pembelian tanah oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo yang terletak di Prambon dalam rangka untuk pembuatan atau pembangunan SMKN Prambon, ya. Oke, dalam press release ini akan saya sampaikan aspek-aspek yang menjadi garis bawah daripada tim hukum dari Bapak Sugiono Abdisalam. Yang pertama adalah isu tentang adanya informasi bahwa tanah yang dibeli adalah merupakan tanah gogol gilir, ya. Jadi perlu saya jelaskan teman-teman di sini, ya, perlu saya jelaskan bahwasanya proses pembelian tanah ini sudah dilakukan pada tahun 2023 pada bulan Desember, ya. Namun oleh Pak Sugiono Abdisalam klien kami, tanah tersebut sudah dibeli sejak tahun 2022. Dan sejak awal pembelian di tahun 2022 oleh Bapak Sugiono Abdisalam, tanah ini belum diketahui akan diperuntukkan untuk apa dan akan dibeli untuk siapa. Dan pembeliannya sudah dibayar secara lunas sejak tahun 2022. Ada dokumentasinya, kami lengkap di sini, dan yang dibeli adalah tanah gogol tetap yang sudah melalui proses penetapan gogol yang terbit SK dari pemerintah maupun dari kepala desa. Jadi informasi yang beredar bahwasanya tanah itu adalah tanah gogol gilir itu dapat kami sampaikan di sini bahwa tanah tersebut bukanlah tanah gogol gilir, tapi tanah gogol tetap. Itu, ya. Ini adalah bukti dokumentasi pembayaran dan proses pembayaran yang sudah dilakukan oleh Pak Sugiono. Begitu. Oke, clear terkait yang gogol gilir, ya. Jadi isu yang beredar oleh pihak-pihak tertentu yang menilai bahwasanya tanah itu dijual dalam bentuk gogol gilir kepada Dinas Pendidikan itu tidak benar. Tanah itu sudah ditetapkan bahkan sebelum tanah itu dilirik atau diinginkan oleh Dinas Pendidikan, gitu. Terus yang kedua, bahwasanya Pak Sugiono dalam hal ini klien kami, ya, dianggap sebagai spekulan, artinya makelar terhadap tanah itu. Jadi perlu kami jelaskan, perlu kami tidak lanjuti bahwasanya pembelian atas tanah tersebut dilakukan secara lunas sejak tahun 2022 secara sah kepada para petani, sehingga klien kami adalah pembeli yang beriktikat baik untuk membeli tanah tersebut. Itu bisa dikonfirmasi kepada seluruh petani yang ada di sana. Dan tanah tersebut sebelum dibeli oleh Dinas Pendidikan juga sudah ada yang membeli dari salah satu perusahaan swasta. Jadi kalau dikatakan klien kami di sini adalah spekulan, ya itu tidak benar informasi yang beredar itu. Itu yang perlu kami luruskan. Terus yang ketiga terkait dengan isu yang beredar bahwasanya proses pengadaan tanah tersebut ada dugaan maladministrasi, ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Dapat kami jelaskan bahwasanya proses pengadaan tanah tersebut sudah dilakukan pengecekan, apresial dan pertimbangan teknis dari berbagai macam instansi terkait, terutama dari Dinas Pendidikan yang menerima penawaran dari berbagai macam lokasi tanah yang ada di sana. Jadi sudah ada pemeriksaan, sudah ada appraisal, sudah ada pertimbangan teknis pada saat itu. Sampai kemudian tanah tersebut bahkan hampir gagal proses penjualannya kepada Dinas Pendidikan karena adanya beberapa hal teknis yang pada saat itu oleh klien kami merasa klien kami haknya belum terpenuhi. Jadi kalau dikatakan klien kami yang mendorong tanahnya untuk dibeli, tidak, karena itu sudah melalui proses uji teknis, uji appraisal dan lain sebagainya, bahkan legal opinion juga ada semua. Jadi sudah dilakukan dengan sesuai prosedur yang ada dan Dinas Pendidikan mengeluarkan anggaran di tahun yang sama untuk pengadaan tanah, bukan pembangunan
sekolah, tapi pengadaan tanah. Dan perlu diketahui bahwasanya pengadaan tanah ini adalah nanti tanah ini akan dihibahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk kemudian dilakukan pembangunan SMKN Prambon. Gitu. Kemudian yang keempat, terkait dengan sampai saat ini adanya isu bahwasanya ini tanah ini mangkrak. Proses pembangunan SMKN Prambon ini tidak terjadi sampai sekarang. Isu ini beredar banyak di berbagai media sosial dan lain sebagainya. Perlu kami luruskan di sini bahwasanya proses dalam pengadaan tanah itu memerlukan waktu-waktu dan prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Bahkan untuk mencapai sebuah proses bagaimana itu menjadi legalitas yang sah, tanah yang ber-SHM pun itu juga memerlukan sebuah proses. Dan saya pastikan proses itu sudah berjalan. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwasanya status daripada proses tanah yang ada di Prambon itu saat ini sudah tercatat sebagai aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Artinya sudah clear, aset ini sudah tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak lain, dan sudah menjadi milik daripada Pemkab Sidoarjo. Artinya tanahnya ada, dana yang dikeluarkan itu dapat dipertanggungjawabkan untuk pembelian tanah ini. Itu sudah jelas, dan ada buktinya bahwasanya tanah ini sudah tercatat dalam inventarisir aset di Kabupaten Sidoarjo. Ini bisa dikonfirmasi kepada dinas terkait. Jadi kalau dikatakan ini mangkrak pembangunannya, perlu saya pertegas bahwasannya pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan adalah dalam rangka proses pengadaan tanahnya, bukan pembangunannya. Begitu. Dan prosesnya sudah berjalan. Ditambah lagi di sini ada peta bidang. Nah, peta bidang. Peta bidang inilah yang sudah dimohonkan oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo yang nantinya akan terbit hak milik atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Jadi sudah cukup clear tanah ini. Jadi jika ada yang mengasumsikan atau berpendapat bahwa sini ada kerugian negara, maka harus dipertimbangkan karena di sini tanah sudah tercatat sebagai aset dan bukti kepengurusannya dan bukti menuju legalitasnya juga sudah dilalui prosedur-prosedurnya. Begitu. Yang kemudian yang saya tidak lanjuti adalah terkait adanya isu-isu baik proses hukum dan pengkondisian terkait masalah tanah yang ada di Prambon. Ini yang perlu kami luruskan. Bahwasanya proses hukum yang terjadi salah satunya di Polda Jawa Timur itu adalah proses hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengadaan tanah ini antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan DPR maupun dengan Bapak Sugiono. Proses hukum yang ada di Polda Jatim adalah adanya kesalahpahaman antara Pak Sugiono dengan rekannya, yakni Eko Budi. Dan itu sudah diselesaikan di Polda Jatim melalui mekanisme restorasi justice dan masalahnya sudah clear. Dan itu dibayar menggunakan uang pribadi dari Bapak Sugiono Agus Salam. Tidak ada kaitannya dengan pengadaan tanah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada hubungannya itu dengan permasalahan yang ada di tanah di Prambon. Terus yang kedua terkait dengan isu-isu yang beredar adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Kami menganalisa ada beberapa laporan yang dilakukan di KPK, kemudian di Kejati dan di Kejari Sidoarjo. Pada dasarnya kami sempat berdiskusi dengan beberapa pelapor dengan diskusi 2 arah maupun 3 arah. Ada beberapa data-data yang kami miliki karena di sini Pak Sugiono sebagai penjual dalam proses dan kami menjelaskan bagaimana proses itu berjalan. Dan akhirnya dari beberapa pelapor ini bisa memahami bahwasanya memang tidak ada prosedur yang dilanggar. Proses ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga ada beberapa pelapor yang karena sudah memahami bagaimana ini proses ini berjalan dengan baik, dia dengan hak hukumnya yang tadinya melakukan pencabutan laporan. Dan perlu saya pertegas, tidak ada tendensi, tidak ada upaya-upaya untuk memberikan sesuatu kepada pelapor-pelapor itu. Semuanya adalah berjalan berdasarkan hasil diskusi dan pemahaman masing-masing pihak. Jika ada pihak-pihak yang sampai saat ini masih merasa kurang puas dan ingin melanjutkan pelaporannya, tentu kami dari kuasa hukum Bapak Sugiono Abdul Salam siap melalui proses hukum yang ada karena kami sebagai penjual yang baik sudah melaksanakan
tata proses jual beli ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Namun jika nantinya ternyata di dalam laporan tersebut terjadi muatan-muatan fitnah atau muatan-muatan yang tidak benar beritanya, tentu kami akan mempertimbangkan sebagai kuasa hukum juga untuk apakah perlu dilakukan proses hukum lebih lanjut demi melindungi hukum daripada klien kami. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di sini pada dasarnya kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan terutama Kejari Sidoarjo yang sampai saat ini bagaimana mobilitasnya, bagaimana kontribusinya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi terutama di Kabupaten Sidoarjo sangat progresif, dan kami juga mengapresiasi bahwasanya sejauh ini kami melihat Kejari Sidoarjo dan Kejati maupun Kepolisian Sidoarjo dalam menerima perkara selalu mempelajari secara komprehensif perkara-perkara yang masuk. Artinya, jika ada ditemukan potensi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, saya yakin instansi-instansi ini akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kami akan menghormati proses itu. Dan sejauh ini, janganlah kita menggunakan asumsi pribadi tanpa data. Yang itu membangun sebuah framing bahwasanya tanah ini mangkrak. Padahal pada kenyataannya tanah ini sedang berproses dan prosesnya itu ada. Dan juga janganlah memaksakan sebuah proses hukum dengan istilah membanding-bandingkan tidak apple to apple. Artinya ada suatu peristiwa yang bukti-buktinya sudah jelas, kemudian dibandingkan peristiwa yang bukti-buktinya sudah jelas dan itu sudah sesuai prosedur dan dianggap itu juga bagian tindak pidana. Karena suatu peristiwa itu memiliki konsekuensi hukum, konsep hukum dan peristiwa hukumnya masing-masing. Jadi saya sepakat penegakan korupsi itu penting, tapi akal sehat, data dan penalaran itu penting sehingga kita tidak dengan serta-merta menuduh atau mengasumsikan berdasarkan versi daripada kita sendiri. Begitu. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan. Ya, perlu saya jelaskan bahwasanya tidak ada terganjal ya. Jadi pengurusan pajak itu dilakukan pada saat proses pajaknya memang sudah bisa divalidasi. Jadi pada saat ini sudah terbit pertek dan peta bidang. Setelah ini pembayaran pajak sudah bisa dilaksanakan. Begitu. Selain tanah pemerintah daerah yang pendidikan itu sudah sertifikat atau belum? Ya, seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi tanah yang dijual oleh klien kami itu adalah SK Gogol Tetap yang sudah dibeli. Jadi sebelum dilakukan penjualan, klien kami sudah memberikan kesempatan kepada dinas dan pemerintah terkait untuk melakukan uji teknis dan uji legalitas. Apakah tanah ini layak untuk dibeli atau tidak? Jadi tidak ada dari klien kami contohnya atau ibaratnya ini loh tanahku, tukun. Tidak. Silakan lakukan uji teknis. Jika memang ini layak tanah yang saya tawarkan, silakan proses jual beli ini dilakukan. Begitu. Artinya belum sertifikat ya? Belum. Jadi uji kelayakan status tanah itu kan dekat dengan rel kereta api. Kalau uji kelayakan kemudian digunakan untuk sarana pendidikan, menurut Calon bagaimana itu? Ya, kalau saya tidak dalam kapasitas menanggapi uji kelayakan itu, karena itu sudah dilakukan oleh pihak pemerintahan terkait. Silakan pemerintahan terkait yang menilai. Tapi prosedur itu sudah dilaksanakan dan sudah dilalui. Simansio karena yang viral itu kan anggarannya di situ 37 M. Ya. Untuk di sini relatifnya berapa? Ya, yang ada di klien kami itu untuk pembelian tanahnya itu nilainya adalah 25 miliar 497 sekian. Jadi tidak semuanya 37 M itu klien kami untuk tanah ini 2 hektar 100 sekian. beli ke petaninya. Untuk beli ke petaninya itu ada harga yang tentu berbeda kan antara pagi dengan petani. Yang 25 itu ke pemerintah. Antara pemerintah membeli kepada klien kami. 25 ya? Betul.